Kalau kamu ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah untukmu, kamu hidup senang, bahagia, tentram, sejahtera. Senang udah. Tapi kalau kamu nggak ridha, nggak terima, uring-uringan, kamu hidup dalam kesedihan. Nggak ada cukupnya, nggak ada kenyangnya. Akan selalu susah, selalu menderita. Kunci kebahagiaan adalah ridha. Kunci kekayaan adalah qanaah. Naam. Hadza ridha. Yaqul ridha kepada ketentuan Allah adalah buah daripada mahabbah, buah daripada cinta dan pengenalan kepada Allah. Seorang pecinta harus ridha dengan apa yang dilakukan oleh kekasihnya terhadap dia, manis ataupun pahit. Sebab manis ataupun pahit semuanya dari Allah Ta'ala, dan dia ridha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Yang tidak ridha dengan qadanya Allah, nggak sabar dengan ujianku, kata Allah, silakan cari Tuhan selain aku. Allah Ta'ala tuh apabila cinta kepada hambanya, Allah bakal menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhit fa alaihi sakhat. Barang siapa yang ridha dengan ujiannya Allah, maka dia dapat ridhanya Allah. Yang uring-uringan, yang marah, yang murka, dia dapat murkanya Allah Ta'ala. Maka kita harus mengetahui dan berkeyakinan Allah Ta'ala yang memberikan hidayat dan yang menyesatkan, yang memberikan keberuntungan atau memberikan kesialan, kebinasaan, yang mendekatkan, yang membuat jauh, yang ngasih, yang mencekal, yang mengangkat, yang menjatuhkan, yang memberi manfaat atau memberi madarat. Kalau itu sudah kita ketahui dan kita beriman, maka wajib kita nggak boleh ingkar kepada Allah, nggak boleh komplain kepada Allah, nggak boleh bilang leish, kenapa? Walau alim wa kaif qaulun dzil hamag ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq wa qadha wa qaddar kull shay' bihaq ya qalbi tanabba wa atrukal mujud la yakthur hammuk ma qaddir yakun. Kenapa kok gini, kok gitu? Itu adalah ucapan orang bodoh yang i'tirat, yang menentang kepada Allah yang telah mencipta alam semesta ini, dan Allah Ta'ala mentakdirkan dan mengatur dan menata alam semesta dengan hak, dengan benar. Maka harus sadar, nggak boleh ingkar dan menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha faridah, sakhat haram. Ridha kepada ketentuan Allah adalah kewajiban, dan ingkar dan uring-uringan dan murka kepada ketentuan Allah adalah haram. Haram. Al-qanaah rahah. Ketika orang bersifat qanaah, dia rahah. Mau hidup damai, mau hidup bahagia, mau hidup senang, gampang. In tardha bil maghzum ishta muna'aman wa illam takun tardha bihi ishta fi hazan. Kalau kamu ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah untukmu, kamu hidup senang, bahagia, tentram, sejahtera. Senang udah. Tapi kalau kamu nggak ridha, nggak terima, uring-uringan, kamu hidup dalam kesedihan. Nggak ada cukupnya, nggak ada kenyangnya. Akan selalu susah, selalu menderita. Kunci kebahagiaan adalah ridha. Kunci kekayaan adalah qanaah. Orang kalau nggak punya ridha, nggak punya bahagia. Orang tidak punya qanaah, nggak punya kekayaan. Seisi dunia dia miliki, berisi emas semuanya, gunung emas, 10 gunung emas, dunia seisinya, nggak bakal membuat dia merasa kaya, nggak bakal mencukupi dia kalau dia tidak memiliki sifat qanaah. Harus qanaah. Orang kalau qanaah tuh, kalau qanaah maka hidupnya kaya. Qanaah kanzun laysa bil fani, kekayaan yang nggak ada habisnya. Kalau kita ditinggalin harta 100 triliun bakalan habis. Tapi kalau kita punya sifat qanaah, itu kekayaan yang nggak ada habisnya. Ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perkara yang menimpa orang itu ada dua macam. Ada yang berkaitan langsung sama kita seperti kesehatan, kekayaan. Itu katanya orang ketika
melihat kepada orang yang dikasih kelebihan dalam urusan dunia, maka lihatlah kepada orang yang di bawah dia. Sehingga dia menjadi manusia yang bersyukur. Alhamdulillah, saya masih ada makanan, dia nggak ada makanan sama sekali. Alhamdulillah, saya masih bisa jalan, dia nggak bisa jalan. Hakadha. Lihat kepada orang yang di bawah dia. Kalau melihat dari sisi duniawi yang diberikan Allah kepada seseorang. Ada juga orang yang berkaitan tentang musibah atau penyakit yang ditimpa dia, maka haram kita untuk berkeluh kesah. Saat ditimpa musibah bencana, maka kita hendaknya ridha dan pasrah kepada Allah Ta'ala dan bersabar memohon ganjaran pahala dari Allah Ta'ala. Nabi bilang, "Abudullah biridha fa in lam tastati' fa fi sabr ala ma takrah khairun katsir." Sembahlah Allah dengan kamu ridha. Menyembah Allah, beribadat kepada Allah dengan ridha atas apa yang ditentukan Allah dari musibah bencana terhadap dirimu. Kalau kamu nggak mampu ridha, maka ya sabar. Sabar. Bersabar atas hal-hal yang kamu nggak suka, itu mengandung banyak kebaikan. Bukan bagian dari ridha ketika seseorang ditimpa maksiat atau ninggalin kewajiban, terus dia masih anteng aja. Ketika dia ninggalin kewajiban atau kejeblos dalam maksiat, terus dia masih tetap kalem, tenang, anteng. Bukan ridha. Ninggalin ketaatan, ngerjain maksiat adalah hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dia mengklaim ridha dalam hal tersebut? Dia mengklaim ridha dengan hal yang tidak diridhai Allah. Allah aja nggak ridha, kok dia ridha? In takfuru fa inna Allah ghaniyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufur. Allah nggak ridha kekufuran atau kemaksiatan dilakukan oleh hambanya. Ridha dengan ridhanya Allah. Adahu. Adapun hal yang tidak diridhai oleh Allah yang membuat Allah murka, jangan kita ridha dengan hal tersebut. Ridha itu adalah kamu ridha dengan apa yang Allah Ta'ala perlakukan kepadamu secara batin, dan melakukan hal-hal yang membuat Allah ridha secara zahir. Apabila seorang hamba mau tahu tentang kadar ridha yang dimiliki oleh seseorang, maka lihat itu ketika turun musibah dan bencana, ataupun ketika dia dapat kesulitan, kesusahan, atau masalah ekonomi, atau ketika datang penyakit. Maka apakah di situ ada ridha atau enggak? Nah itu ujiannya, tesnya di situ. Banyak kita dengar itu dari orang-orang bodoh, dari anak-anak zaman. Mereka ninggalin ketaatan, ngerjain yang haram, terus bilang ini udah takdir Allah. Jadi kita ridho aja deh. Emang nasib saya menjadi peminum, jadi ridho aja. Nasib saya menjadi pencuri, jadi saya ridho ada dengan nasib yang ditentukan Allah. Ada keliru. Orang kayak begini pentung palenya, emang nasib lu dipentung. Nasib lu dikemplang, nasib lu dipenjarain. Yang kayak begini gampar mukanya. Loh, kenapa digampar? Ya kan ridho. Emang udah nasib lu begini, ya terima, udah. Kata. Oh ini yang kayak begini itu itu adalah akidahnya daripada Jabriyah. Akidahnya orang-orang yang berakidah Jabriyah, bilang kita nggak punya kekuatan, begitu, apa yang udah ditakdirin Allah, kita nggak punya pilihan, begitu. Ada Jabriyah, seolah-olah mereka bilang nggak ada gunanya dikirim Rasul, nggak ada gunanya diturunkan kitab suci, nggak ada gunanya dikirim para Rasul dan para Nabi. Seolah-olah dia bilang begitu.
Orang yang anggap begini, kif dia mau ngaku beriman? Nggak dianggap beriman yang semacam ini. Itu musyrikin tuh dalam Al-Quran Allah Ta'ala bilang, ucapannya musyrikin, la Allah ma asyrakna wa la abauna. Kalau Allah mau kita nggak bakal jadi musyrik. Jadi ini kita begini Allah yang bikin. Kan Allah ngasih kamu pilihan. Tapi anehnya orang macam begini, giliran urusan duit, dia usaha, dia ikhtiar. Tapi giliran urusan ketaatan, lah dia nggak mau ikhtiar, pasrah aja sama Allah Ta'ala. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhann wa in antum illa takhrusun. Terus juga seseorang itu bukan berarti dia jangan doa kepada Allah, doa kepada Allah Ta'ala. Oh kalau kamu doa berarti kamu gak ridha. Lah, doa Allah Ta'ala suka kalau hambanya doa kepadanya. Inna Allah yuhib al-mulihin bid-du'a. Allah Ta'ala suka orang-orang yang yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau berdoa kepada Allah tuh dia berdoanya itu dengan mengemis kepada Allah. Ad-du'a mukhul ibadah, silahul mu'min. Nurus samawat wal ard, man la yas'alullah yaghdab alaih. Doa itu adalah intisari dari ibadat. Senjatanya mukmin, cahaya langit, penerang langit dan bumi. Yang enggak minta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Allahil asmaul husna fad'uhu biha. Asmaillahil husna, nama-nama Allah yang indah, panggil Allah dengan nama tersebut, doa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Sayyidina Ibrahim waktu dilempar ke api dia enggak mau doa. Datang malaikat Jibril, alaka hajat, punya hajat gak? Ibrahim bilang, kepada kamu enggak? Bilang kepada Allah, minta kepada Allah. Maka Sayyidina Ibrahim bilang, ilmuhu bihali yughnihi an su'ali. Ilmunya Allah tentang keadaanku itu cukup bagi Allah untuk menolong aku lebih daripada permintaanku. Berkafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Hatinya, keadaannya memanggil kepada Allah. Jallallah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bisawab. Fatih bukabul ilba. Salabul halfaz. Al-Najah taufiq. Salashun bilil idun. Fatih ila hadratin nabi.